Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session by Foster & Bridge Indonesia. Topik yang akan kita sama-sama bahas adalah How to Deal with Difficult People yang akan difasilitasi oleh Bapak Ubaidillah Anwar, CSC CPT. Di sesi ini rekan-rekan kita akan membahas bagaimana sih tips dan trik bagaimana kita bisa lebih luwes dalam menghadapi orang dengan karakter yang sulit. Ya, teman-teman yang terhubung dengan saya di Zoom, di YouTube, di Facebook, topik yang kita bahas hari ini sangat penting dan lebih sangat penting lagi ketika Anda nanti seorang leader, calon leader maksud saya, atau seorang leader. Kenapa? Leader itu harus punya pengalaman untuk berinteraksi dengan berbagai macam people, dan itu nanti menggumpal menjadi sebuah skill. Jadi kalau Anda leader, tuntutannya bukan hanya berhubungan dengan orang yang pro dengan Anda saja, orang yang suka dengan Anda saja, tapi semua orang di kantor Anda itu harus terkena cahaya dari leadership Anda, termasuk orang yang kita maksudkan dengan difficult people ini. Nah, secara umum berdasarkan praktek-praktek yang telah ditulis beberapa ahli, difficult people itu akarnya di tiga ini. Satu, too agresif, terlalu agresif sehingga menyusahkan orang lain atau mengacaukan keadaan. Yang kedua, pasif yang merugikan, too pasif, orang menjadi too pasif, terlalu pasif sehingga membahayakan orang lain atau merugikan pihak lain. Yang ketiga, terlalu indecisive, too indecisive, bingung, tidak bisa mengambil keputusan, tetapi itu keterlaluan, kebablasan karena tidak direm oleh self-awareness, kesadaran diri, dan tidak dibekali oleh ilmu bagaimana menggunakannya. Itu ya. Oke. Lah, itu realnya seperti apa? Nah, di sini saya ingin ngasih 5 ya, masing-masing 5 perilaku yang bisa kita jadikan petunjuk. Misalnya the too agresif, itu orang yang terlalu dominan, yang arogan, ya. Sehingga apa? Menguasai orang lain, memarginalkan orang lain, menyalahkan dan mengkritik orang lain semau-maunya. Nah, kalau itu dalam kerjasama di tempat kerja, tentu ini mengacaukan kohesi tim, keutuhan tim. Ya. Ada orang seperti ini ya. Atau mendewakan self-winning, yang penting saya harus menang. Orang lain mah nggak apa-apa kalah. Jadi mengabaikan prinsip keseimbangan. Padahal di kerja tim, di organisasi, di tempat kerja, atau selama kita berkumpul dengan orang lain, yang perlu dimunculkan adalah prinsip keseimbangan. Tidak selalu kan dengan bahasa verbal, ada 3 itu dalam komunikasi, verbal, visual, dan voice ya. Jadi verbal itu tulisannya, ucapannya kalau bisa sejelas mungkin, supaya lebih mancap lagi pemahamannya apa yang kita sampaikan itu ke orang yang kita ajak bicara, kita bisa tambah dengan voice. Ada hal-hal yang kita tekankan ya. Tetapi yang lebih kuat lagi menancapkan pemahaman di orang yang kita ajak komunikasi adalah visual kita. Bagaimana bahasa tubuh kita? Misalnya kita ingin selling sesuatu gitu ya, bahasa tubuh kita tidak meyakinkan. Jadi orang yang kita ajak ngomong pun tidak bisa menangkap pesan itu dengan sangat meyakinkan gitu, karena bahasa tubuh tadi. Nah, jadi itu konsep sederhananya. Jadi verbal, visual, dan voice. Nah, nanti bisa kita perluas lagi tuh, verbalnya itu harus diatur, misalnya ditambahi lagi dengan surat dan seterusnya. Kira-kira itu. Pertanyaan gini Pak, bagaimana mengetahui apakah kita termasuk kategori difficult people tersebut Pak? Ya, karena terkadang beberapa sifat tersebut dipakai kerja tim untuk melakukan respon dari anggota itu. Ya, tadi itu ya. Jadi ada 3 langkah lah yang bisa kita lakukan. Pertama, melakukan seperti apa yang disampaikan guru bijak tadi. Diam dulu ya.
kita berkomunikasi, apa namanya, self awareness, membuka dialog dengan diri dulu. Apakah yang saya lakukan itu telah menciptakan kekacauan di orang lain atau tidak? Jadi kalau kita tidak pernah berdialog dengan diri kita tidak tahu siapa diri kita, apa yang kita lakukan, bagaimana perilaku kita. Nah, yang kedua tentu dengan mengamati keadaan itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Dari Bapak Radian, Pak, katanya dia ada 3, Pak. Ada 3 request nih. Yang pertama, boleh nggak Pak diulang slide sebelum 3 choice for us yang ada link learning from this videonya, Pak, katanya. Oh ya, tadi itu video. Jadi video yang ingin saya tunjukkan bahwa varian dari behavior atau perilaku yang termasuk atau tergolong dengan difficult people itu bisa bertambah dari 15 itu. Nah, di video tadi salah satunya ya saya sebutkan pleasure. Orang yang oke semuanya tapi ujung-ujungnya tidak oke. Jadi yes man tapi ujung-ujungnya tidak yes gitu ya. Dikasih tugas oke semuanya, disuruh nanya ada kesulitan enggak, tapi ujung-ujungnya tidak selesai. Itu pleasure ya. Dia menyenangkan orang lain saja. Yang kedua, sniper, yang nembak orang, dia jitu sekali untuk mengetahui kesalahan orang lain, lalu digosipkan. Nah, itu merusak iklim keharmonisan antar teman di tempat kerja. Ada juga yang panasan, meledak, ya. Ada sedikit masalah aja meledak dan marahnya di mana-mana, ya. Mengumpatnya di mana-mana. Itu juga, jika itu terus menjadi label diri seorang, kebablasan, bisa masuk ke difficult people. Dan yang terakhir apa tadi? Orang yang bisa terlalu realistis gitu, sehingga kedengarannya bagi orang lain itu tidak optimis gitu. Jadi setiap rencana itu dilihat dari hal negatifnya dulu, sehingga tidak menyemangati orang lain. Kira-kira itu. Oke, thank you Pak. Silakan. Pertanyaan dari Pak Radian lagi nih yang kedua. Oke, Pak Radian, silakan Pak Radian. Mana sih pengendalian emosi? Bagaimana mengendalikan emosi agar tidak terpancing Pak jika menghadapi difficult people dan berpotensi salah ambil strategi Pak saat menghadapi? Ya tentu nanti dalam 5 strategi ini akan saya sebutkan. Salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan emosi. Nah, sebagai tambahannya, salah satu yang perlu kita lakukan saat kita perlu mengendalikan emosi adalah apresiasi. Jadi menemukan hal-hal yang kita apresiasi dari peristiwa itu. Mungkin kita mangkel sama orangnya, ya. Mungkin kita benci atau tidak puas dengan orangnya, tetapi supaya emosi kita terkendali, kita harus menemukan objek yang kita apresiasi di dalam hati. Nah Pak, kalau sama orangnya benci, terus apanya yang perlu kita apresiasi? Yang perlu kita apresiasi adalah momennya. Oh, I thank God, saya mendapatkan momen terbaik untuk belajar. Nah, ketika kita menciptakan apresiasi ini, maka secara otomatis jantung kita mengeluarkan energi positif. That is why saya mengajak Anda semua untuk sekali lagi ya memperdalam pembahasan kita mengenai kecerdasan hati. Kenapa? Karena dari hatilah nanti respon kita, otak kita, keseimbangan energi kita, keseimbangan antara body dan otak kita itu terjaga. Nah, bayangkan kalau Anda sudah membenci terus, ada gaduh ya, kesal, umpat dan seterusnya, secara otomatis hati Anda tidak bisa mengontrol pikiran dan body, gitu ya. Pak, jadi salah satu konsep yang bisa kita jalankan untuk mengendalikan emosi adalah menciptakan apresiasi di hati. Bahasa orang Indonesia adalah mensyukuri keadaan tapi di tingkat yang sangat spesifik. Saya menemukan sesuatu yang sangat bernilai dari momen ini. Nah, begitu kita menciptakan itu, maka ada cetakan di hati dan jantung kita sudah secara otomatis diciptakan oleh Allah gitu. Dia seimbang gitu. Oke, thank you Pak. Nah, pertanyaan terakhir dari Pak Radian nih ya. Apakah satu orang yang berbeda dibanding yang lain pasti dianggap difficult Pak? Apakah mungkin justru mayoritas yang difficult? Silakan Pak. Maksudnya seperti apa ini? Mayoritas? Oh, mungkin ini kali ya. Kalau ada banyak orang yang melakukan itu gitu ya. Bisa jadi gitu ya.
Nah, difficult dan tidak difficultnya sebetulnya yang bisa kita jadikan ukuran adalah dampak dari perilakunya sebetulnya. Nah, dampak ini kan ada yang nyata, ada yang tidak. Itu. Nah, susahnya dengan difficult people ini perilakunya sendiri tidak bisa dibawa ke ranah hukum selama tidak masuk ke ranah kejahatan. Jadi wilayahnya ada di hati orang masing-masing sama dampaknya yang qualified, yang berkaitan dengan kualitas hubungan. Ya, misalnya terhadap orang agresif, tidak semua orang di kita itu berani ngomong. Lu kemarin waktu ngomong seenaknya itu ada loh yang tersinggung. Kan tidak semua orang bisa ngomong gitu ya. Terkadang ya udahlah dipahami saja. Dan ini karakter umum di orang Indonesia kan lebih ke pasif dan indecisive. Mayoritasnya gitu. Kalau di barat lebih banyak ke agresif, tapi kalau di kita lebih banyak yang tengah itu. Nah, supaya kita tidak kebablasan, memang ini kan sifat dasar manusia. Semua manusia dikasih potensi itu, termasuk saya, termasuk Mbak Eva, termasuk semua orang. Nah, yang bisa menentukan ini tidak difficult atau tidak, itu remnya. Jadi ibarat nyetir itu remnya, kapan kita ngegas, kapan kita rem, kapan kita kopling. Nah, kalau mati kan nggak usah pakai kopling, itu remnya aja. Jadi misalnya kita lama sih kok saya sering marah saat ini, kok saya sering tidak mengabaikan perasaan orang ya, ada remnya. Maka ungkapan bijak mengajarkan kita, beruntunglah orang yang di dalam hatinya ada penasehat. Bahasa profesionalnya ada sensitivity, kecepatan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini tidak terjadi kalau yang kita latih setiap hari cuek, bodo amat gitu. Meskipun cuek itu kadang-kadang dibutuhkan juga, tapi cuek yang kebablasan, yang tidak pada tempatnya itu malah membahayakan sensitivitas kita. Kita tidak sensitif, kita tidak aware terhadap apa yang dibutuhkan orang lain atau terhadap apa dampak perilaku kita kepada orang lain. Kalau di dunia psikologi itu ada it. Jadi it itu orang yang ngomong, berperilaku, bersuara, bersikap tanpa memedulikan orang lain. Padahal itu membahayakan bagi dirinya. Nah, ini bisa diaktualisasikan oleh orang dari hal-hal yang sangat sepele. Misalnya mencet klakson, tapi sembarangan. Orang hamil di klakson, orang tua di klakson, dikit-dikit klakson gitu ya. Itu sebetulnya produk dari kegagalan dia untuk mengontrol impulsnya di dalam itu. Tapi klakson kan kita butuhkan di saat-saat tertentu. Kira-kira gitu. Ya, ini ada dari YouTube, Pak. Saya mau tanya dong, Pak, dari Bapak Ardi. Ya, Pak Ardi, tanya, Pak, bagaimana meminta waktu agar bisa bicara sama difficult people yang maunya cuma chat aja, Pak. Padahal kalau via chat itu kan mungkin bisa salah persepsi ya, Pak ya. Maunya tuh kita tuh bicara ketemu langsung, karena lagi PPKM mungkin bisa telepon aja gitu, Pak. Nggak harus dari chat. Ya, jadi bisa saja kita. Nah, salah satu trik ya yang bisa kita gunakan untuk menghadapi difficult people itu menggunakan senjata no. Jadi tidak banyak memperpanjang percakapan, tapi no terhadap permintaan dia kecuali mau ketemu. Jadi no itu bisa kita pakai. Gitu. Jangan sampai kita juga masuk ke perangkap indecisive people. Gitu. Dia nggak bisa ngomong tidak, kita pun nggak bisa. Jadi sungkan dua-duanya, jadi nggak pernah ketemu. Jadi kita bisa melihat, gunakan kata no atau janji yang tegas. Bisa nggak gini? Kalau tidak ya, jadi ada no-nya tadi, ada ketegasan tadi. Tetapi bisa jadi kata no juga nggak tepat. Seperti apa konteksnya? Tapi secara umum itu bisa Anda pertimbangkan untuk digunakan. Gunakan no statement, oke. Atau I statement tadi. Nah, saya hanya mau melayani pertemuan langsung misalnya, karena melihat kasusnya itu perlu dijelaskan panjang lebar, saya tidak bisa chat, saya hanya bisa pertemuan langsung. Jadi saya memutuskan untuk melayani dengan pertemuan langsung. Gitu. Rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya dan mohon maaf kalau ada yang belum terjawab. Rekan-rekan bisa join lagi ya di webinar kami di lain waktu. Nanti rekan-rekan bisa akses di YouTube channel kami di Foster Ambridge Indonesia. Untuk sesi kali ini sudah di penghujung acara. Saya Eva dan seluruh tim yang bertugas pada webinar hari ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang berpartisipasi dalam webinar ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat makan siang.